Iya, iya boleh. Ya, baiklah kita masuk kepada acara berikutnya yaitu diskusi dengan Pak Adil. Untuk memanggil Pak Adil, saya coba dengan sebuah pantun. Kalau memancing, bawalah kail. Kail hadiah dari Bu Ani. Segera kita panggil Pak Adil. Kehadirannya sudah dinanti. Silahkan Pak Adil. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Wabarakatuh. Syukron Bu Rosalina, alhamdulillah Iya, kita sudah melihat bersama surat Al-Anfal yang ayat yang ke-52. Ya, selamat Bu Ani. Terima kasih Pak Hadi. Pak Ustadz, saya sangat senang Pak Ustadz dengan Alhamdulillah, melihat dengan perkembangan Al-Asani. Begini, Alhamdulillah. kalau saya melihat metode kita ini bisa sangat cepat peserta yang belajar menguraikan ayat. 2 bulan, 3 bulan itu sudah bisa maju. Tidak perlu menunggu lama-lama, tidak perlu 6 bulan, tidak perlu setahun. Ya, karena saya sudah terlihat sekarang metode ini sudah terstruktur, sudah ada sistemnya, tinggal mengikuti itu aja. Ada soal kosakata itu tinggal menunggu, tinggal adalah sambil berjalan. Jam terbang. Jadi, saya minta, jam terbang. Jadi saya minta kalau ada tawaran jangan ditolak. Jangan ditolak. Langsung terima, dan ini kita sama-sama belajar. Jadi saya pengalaman waktu saya masuk ke Al-Asani ini, waktu masuk udah lama langsung disuruh oleh Pak Ustadz. Saya mau aja. Setelah itu disuruh lagi. Ya, saya terima aja. Karena saya anggap untuk tampil prestasi adalah peluang untuk belajar. Jadi saya sangat senang dengan lebih guru-guru yang baru ini. Pokoknya nggak usah ragu. Jadi jangan, istilahnya ada pula semacam pamio. Ini pertanyaan Pak Hadril sulit. Enggak. Ini kita semuanya sama-sama belajar, tidak ada sama memahami. Dan saya juga banyak belum tahu. Tapi dengan diskusi ini, insya Allah sangat menambah. Tadi Bu Siti Maulia itu kan guru kimia Pak Adil. Saya mengatakan Pak Adil ini katalisator. Katalisator itu apa itu? Mempercepat ya. Nah, jadi dulu Pak Adil pada saat pertama tampil, karena tidak ada disiplin peserta itu fokus di ayatnya saja. Terang aja selesai. Tapi dengan ada diskusi dengan Pak Adil, nah teman-teman yang siap, dia akan nanya, kaparu ini berapa? Kata kapara berapa pola ya? Apa KBKK-nya kah? Apa KBPA-nya? Itu suasana jadi Pak Adil. Jadi mereka bukan hanya satu ayat yang dikuasai, tapi ayat yang sama berupa pola, bahkan bisa nyebrang ke kata berikutnya. Itu sangat positif di teman-teman perkembangan. Jadi teman-teman yang dikasih tampil oleh pendidikannya, jangan pernah ditolak. Ikut aja. Masalah nanti diskusi dengan Pak Ade itu kita merame, bukan serta dengan Pak Ade aja. Saya ikut, ikut Pak Ade ya. Ya, bukan berarti untuk memojokkan, tidak. Kita pemahaman. Memahami. Ya, pemahaman ini menambah pemahaman. Alhamdulillah, insya Allah Pak Ustadz, kawan-kawan yang baru ini semangat untuk mempercepat, karena proses metode kita ini sesuai dengan Pak Zainuddin tadi, metode ini mudah kalau dibandingkan metode lain. Jadi insya Allah kita bisa cepat proses belajarnya. Itu hanya mungkin sebagai komentar Pak Ustadz. Kita mulai. Ini saya akan penasaran. Ini adakah di depannya? Di belakangnya itu ada dakbi. Mana saya berpikir dakbi ini kok kasrah. Apakah kalau dilihat ini apakah hukum
huruf jer yang yang mengkasrahkan kedua ini jadi bukan. Dan kalau umpamanya KBM dari dakbi, kenapa dakbi ini kok langsung kasrah? Ini pertanyaan juga nih. Kok dakba, kalau nggak Dakbun. dakba ali Fir'aun. Ya dakbun aslinya kan? Ya, ada di orang ini Pak Dir. Ya, ini kenapa kok di awal anunya kasrah? Dikatakan pengaruh KK tidak huruf jer. Ini suatu Silakan, Bu analisa Ani. bagi saya yang saya Ya. Kak, gimana Bu Ani? Karena pengaruh huruf jar, Kak, Kak itu huruf jar ya Pak Dir? ya saya ke dalam catatan saya K itu kok enggak masuk huruf jar. Ada di materi Pak Dir. Oh, ada di materi ya. Oh, Di K. Kan ada di materi Pak Dir. Halaman 20. oh, Ada Pak Dir. halaman 20. 20. oh 20. Oh, 20. Oh, jadi kalau gitu saya ketinggalan juga nih. Oh, Sip, Bu Ani. oh iya ada masuk K ya. Bu Ani, K. bisi-bisi aja Pak. Ya. Pak Dir itu udah tahu tuh, Pak Dir. Kurang nggak tahu aja. Iya, Dia mau nawar Bu Ani. iya betul. Di K itu huruf jar ya, Bapak. Ya. Oh, K huruf jar. Nampak Budi Pak ya? Adril, Oh iya. Pak Adril kadang-kadang juga lupa istafala tuh bukan hanya Ya, Pak Adril kadang-kadang juga lupa istafala tuh bukan hanya meminta dan memohon tapi suka lupa merasanya, Pak. Iya, merasa. iya merasa ya. Istakbara, merasa besar. Nah, merasa besar ya. Istah ya betul. Iya Pak Pandoko. Pak Indro. Ya. Jadi kalau begitu sudah pengaruh K ya ke dakbi ini. Kalau akar katanya apa bikin daaba? Daaba ya. Oh, mana kata daaba ya. Kalau daaba itu artinya apa di situ Bu Ani? Kalau kata di konteks yang ini yang daabanya aja. Yang dalam kurung, bersungguh-sungguh. Artinya bersungguh-sungguh. Ya. Bekerja. Ya, kalau kata sungguh-sungguh ya bersungguh-sungguh. Jadi kalau sudah dirubah menjadi kata benda, adat kebiasaan. Dakbun menjadi kebiasaan jadinya. Ya. Jadi orang-orang bersungguh-sungguh. Oh ya, karena jadi kebiasaan. Iya. Jadi kebiasaan. Iya. Iya. Ada korelasinya Pak Dil ya. Nyambung ada ya. Korelasinya ya. Nyambung ya. Nyambung. Ya. Kalau bersungguh-sungguh jadi kebiasaan jadinya kan. Jadi sungguh-sungguh jadi kebiasaan menjadi pola maklun. Polanya Pak. Iya. Maklun. Nah, sekarang lanjut. Ini kita ketemu Ali. Bagaimana cara membuat pola kata bendanya? Ali. Ini kan Ali. Ya, bagaimana cara membuat pola kata bendanya? Akar katanya kan awal. Mencari akar kata ya. Ali, A-nya huruf patah panjang, harokatnya. Ya. Itu berasal dari waw. Jadi au gitu ya. Ya, jadi au. Oh, jadi alif waw lam kan gitu ya? Ya, alif waw lam. Ya alif waw lam. Alifnya yang fa itu gitu. Ya, wawnya yang harkat panjangnya. Waw sukun. Wawnya menjadi sukun patah gitu panjang, ya. menjadi patah panjang ya. Kali patah panjang. Kemudian lamnya ya tetap lam. Ya memang lam itu juga ya. Ya. Oh ya. Ini walaupun ini sederhana apa namanya?
Soalnya kan begini, kalau pemula ini ala ini bisa kita kan punya pelajaran kayak begini, patah itu Ya. adalah KKL. Nah, bisa aja dianggap ini KKL. Nah, kira-kira kalau Ibu belajar ini awal-awalnya menganggap KKL nggak? Saya dulu menganggap KKL nih. Enggak ya, Bu? Karena ini bersambung. Nggak mungkin KKL dia di sini. Ada K di depannya ya. Kemudian dakbi kasrah. Kalau dakba atau dakbu kemungkinan. Ka dakbu alif. Tapi nggak bisa juga. Harus ala. Ali nggak mungkin Pak dia. Oh, Tidak gitu ada ya. kasrah. Tidak ada kasrah di harkat terakhir Pak. Untuk Nggak ada KKL ya. ya. Nggak ada kasrah. Oh ya, ada kasrah untuk KKL. Kasrah Ya. dan doma nggak ada. Ada patah aja. Iya, iya. Ya, kan bertambah argumen nih. Pak. Kalau begitu begini, apa ciri khas? Tentu pertanyaan begini dibalik lagi, Ya. apa ciri khas bahwa ini adalah kata benda untuk meyakinkan secara pertanyaan keilmuan gitu, apa Ya. ciri khas, apa indikasi menunjukkan bahwa ini adalah kata benda? Bagaimana cara menjawabnya? Mau teman Bu Ani ke penggalan 1, lari kan ke penggalan 1. Karena Penggalan 1 karena ada huruf jer di depan. Ya, yang pertama adalah huruf jer. Dan kemudian masuk. Dia mengkasrahkan ali ini Pak. Jadi ali ini Pak kasrah karena mau tak mau dampak dari KBM. Jadi mau tak mau dia dari KBM. Pengaruh dari dakbi. Ya, ya. Jadi dakbi ini tidak mungkin ini kata kerja, ini pasti kata benda. Tidak memenuhi syarat. Ini adalah tidak memenuhi syarat. Dan polanya untuk pola kata benda itu awal-awalnya dulu saya juga belajar begini Bu Ani. Pola fa'lun, fi'lun, fu'lun. Itu yang saya pahami. Itu yang paling gampang, yang paling banyak. Itu yang paling gampang, yang paling banyak. Ini fa'lun, ini masuk apa nih? Oh, fa'lun. Fa'lun. Ya. Kalau Fir'auna ini memang sudah kata benda nama, ya kan? Ini nggak bisa diutak-atik. Nggak berubah ya. Ini udah berubah, ini udah Lalu tampil Fir'auna. Kata Fir'aun itu tampil 48 kali dalam Al-Quran, tetap sama bentuknya Fir'auna. Iya. Jadi paling tidak Bu Ani, sudah ada pemahaman kita, tidak bisa ditawar-tawar bahwa da'bi ali Fir'aun ini adalah kata benda. KBM. Diyakinkan dengan beberapa ciri. Oke, kita lanjut. Assalamualaikum Pak Adri ya. Waalaikumsalam ya. Pak Ustadz, sedikit Ustadz nggak dengerin. Kadabi Ali Firaun. Kalau misalkan huruf K-nya tidak ada, ciri kata bendanya di Ali itu apa ya, Pak? Kasrahnya itu Pak. Kalau tidak ada K, dia jadi dakbu Ali, tetap Ali dia. Jadi kalau tidak ada kasar ya Pak Ustadz ya? Tetap kasrah, dia kata benda kedua dia. Ada tak ada huruf jer, dia tetap dakbi. Jadi dakbi ini Ali ini yang jadi dakbu Ali Firaun jatuhnya nanti kan. Dia tetap benda. Kasrah dia. Dan yang kita sampaikan kasrah ini. Karena gramatikal dari kata benda kedua dan ketiga itu pasti kasrah. Iya. Kalau dia terpisah, dakbu alu jadinya nanti. Iya. Betul. Nah gitu ya. Jadi ciri kata bendanya di Ali itu kasrah Pak Ustadz ya? Dia harkatnya. Di harkatnya. Iya. Atau kita kembalikan ke aslinya. Aslinya alin, bukan aslinya ini. Iya. Terima kasih Pak Ustadz. Pak Adri, terima kasih. Iya, beda. Kita waladina terus waladina lanjut Pak. Min qablihim. Lanjut Pak Jai. Pak Jai.
Oke. Yang qablihim ya. Ya. Mm-mm. Ya. Silakan Pak Del. Qablihim. Ya, ya. Ini akar katanya kan Qabila ya, halaman 392. Sebenarnya Qabila itu sendiri punya terjemahan tuh. Terjemahannya ya Ibu lihat apa pada halaman 329 ya. Dia punya arti sendiri itu. Menanggung. Apa? Menanggung, menjamin itu ya. Bisa juga menerima, Pak Del. Mengambil, menerima. Nah, bisa di atasnya, ya betul, mengambil, menerima. Ya, mengambil. Ya. Kata kabul kan di sini arti akar kata Pak Del. Kabulkan doa aku kan di sini nih Pak Del. Kabul. Iya. Nah, ini dia. Saya akan menjadi bahasa Indonesia, menunjuk menjadi bahasa Indonesia ya, dengan Pak Del. Menerima. Iya, ya, menjadi bahasa Indonesia ya. Jadi di sini akar katanya qabila, polanya apa di sini polanya fa'lun gitu ya. Fa'lu tanpa tanwin ya. Ya. Ini mengenai pola ini pola fa'lu. Kenapa pola fa'lu, Bu Adi? Kodak qablun. Ini anu juga nih. Jadi dia tidak bertanwin, Pak Del. Tidak bertanwin. Tidak bertanwin ya. Karena kami khusus kata. Ya, makanya khusus namakan dia. Karena kata benda khusus gitu ya. 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 Jadi kalau Qabila itu menerima, mengambil. Menerima ya. Mengambil, menerima, jadi kan ada ya. Ada berapa pola tuh Ibu? Bu Ani, silakan Bu Ani. Mu Yunus Ibu lihat. Ya. Coba buka kamusnya Bu Ani. Ya. Pertama pola fa'ala. Ya. Kedua fa'ala, qabbala. Ketiga qabala, fa'ala. Keempat aqbala, pola af'ala. Kelima taqabbala, pola tafa'ala. Keenam taqabbala, pola tafa'ala. Ketujuh istaqbala, polanya istaf'ala. Ya, alhamdulillah. Ada 7 ya. Ada 6 ya. Jadi yang apa namanya? Yang kan 7, ada ya? taqabbalallah itu. Ini dia. Ya. Pola tafa'ala ya. Jadi Allah artinya menerima. Allah jadi menerima. tapi tentu menerima dengan pola fa'ala tentu berbeda anunya. Lebih menerima, ya lebih dalam. Lebih mendalam ya. Lebih menerima pola taqabbala. Iya. Tetap rumusnya itu Pak Del, setiap pola fa'ala sama dengan pola yang lain ada tambahan huruf, maka yang tambahan hurufnya lebih dalam, lebih berkualitas. Kualitasnya lebih tinggi. Ya. Karena ini kata benda khusus, tentu tidak ada jamaknya ya, tentu tunggal aja ya. Di sini ya tunggal aja Pak. Tunggal aja ya, enggak ada anu ya. Oh ya, dengan pengertian sebelumnya atau dahulu ya. Sebelumnya itu kan panjang waktunya Pak Del, karena dia waktu ya. Iya. Jadi sebelum kita Pak Del, dari 1 detik sebelumnya sampai ke Nabi Adam, itu sebelumnya semua itu. Iya. Jadi
pada bagian ini diterjemahkan seperti kebiasaan keluarga Firaun gitu ya. Ya, ikutnya. Dan orang-orang sebelum mereka. Dan orang-orang sebelum mereka. Kaum Ad, kaum Samud, kaum Lut. Iya, kaum Lut ya. Ya. Iya. Nah, ternyata kebiasaan mereka yang berikutnya tuh. Jadi kebiasaan mereka yang pertama itu adalah ini, Pak. Kamu Bajai? Bajai? Lanjut. Nah, ini kebiasaan. Nah, itu. Iya. Itu kesalahan utamanya itu. Ini Kak Faru ini tanda KKL-nya apa Bu Ani? Waw sukun alif. Sukun alif. Waw sukun alif ya. Waw sukun alif itu menandakan pelakunya apa? Hum. Ya. Hum ya. Ya. Jadi dengan akar kata kafaro itu ya. Iya. Mereka telah kafir ya. Mereka kafir, mereka telah kafir. Kalau pola fa'ala apa artinya Bu? Pola kamu kafara, dua artinya itu. Mengampuni. Menutupi. Menghapuskan juga bisa ya. Menghapuskan. Kafara mengkafirkan, mengampuni juga bisa. Iya. Menghapuskan juga bisa deh. Jadi kafara. Mengampuni. Menghapuskan dosa-dosa. Kan ada dalam. Kan ada dalam doa tuh. Ya. Kafir. Kafir sayyiati a'malina. Ampuni. Mengampuni dosa. Salah. Ampunilah kesalahan-kesalahan kami. Jadi di sini, mereka telah kafir terhadap. Jadi bi ini kan bisa diterjemahkan dengan dan bisa terhadap. Bisa kepada juga, kafir kepada. Kepada. Kita lebih luas ya Pak untuk lebih luas ya. Itu huruf itu ya. Iya. Ini lagi ayatillah ini kenapa KBM Bu Ani? Karena sebelumnya ada huruf jar bi. Bukan itu Bu. Tanpa bi pun bisa KBM dia. Alif lam dan tanda KBM-nya untuk kata pertama apa? Tidak ada alif lam dan. Nah, itu dia. Kata kedua? Kata kedua berharokat kasroh. Nah, itu dia tandanya. Terlepas dari ada abi, tidak ada abi, tidak ada masalah. Iya. Dan kami terus terang aja Pak Ustadz, sangat berterima kasih dengan pemahaman KBM ini. Karena KBM ini karakteristiknya ada 4 atau 5 gitu kan. Ya. Jadi otomatis dengan memenggal KBM itu memudahkan pemahaman. Dan paham dengan KBM ini sudah ilmu yang syukur. Alhamdulillah. Ya kayak gini kan, tanpa bi kan ayatillahi ini kan sudah KBM kan, kan tanpa bi kan bi ayatillah juga kan? Ya. Tetap ayati kan, tidak ada ayata kan? Tidak ada. Tidak ada kan? Yang ada ayatun atau ayatin. Karena dia tamar buta aslinya Pak. Ayatun tentu aslinya ayatun tamar buta. Ya, tamar buta tentu untuk tunggal. Ya. Untuk tunggal. Ya, betul. Bukan untuk jamak. Enggak, untuk tunggal. Berarti begini. Ya, berarti begini. Untuk pola jamak ini pengaruh apapun dia tetap ayati. Sepanjang dia objek. Sama dengan samawati. Ya. Langit gitu. Ya. Jadi ada atau tidak ada huruf jar di depannya. Ya tetap atin. Ya tetap ati. Ya.
Sepanjang posisinya objek ya Pak De. Iya, iya. Objek, posisi objek ya. Ya. Mm-mm. Jadi kalau gitu muncul pertanyaan saya lagi, bagaimana membuat pola kata benda untuk ayati, Bu Ani? Silakan Bu. Nah, mungkin Karena ini dilihat di layar aja, Bu. Di layar aja lihat bagaimana anunya membuat pola kata bendanya. Membuat pola kata benda ayatin. A itu kan jadi fa. ya. Iya. Jadi fa. Kemudian waw Harakat panjangnya. menjadi harakat panjangnya fa. Kemudian ada waw sukun yang berasal dari itu menjadi ain. Kemudian ya menjadi la. Kemudian tin jadi tin. Jadi kalau yang panjang itu ya itu akar kata dan kata panjangnya itu pola ya. Jadi polanya fa la tin gitu ya. Iya. Jadi menarik juga nih sama dengan tadi. Ini alif harakatnya panjang, jadi satu fa, satu ain gitu kan? Satu ain ya. Ainnya pakai sukun. Jadi alif itu berarti dua huruf gitu kan? Ya. Jadi ya juga dua huruf. Ya dua huruf juga, tapi dengan beda dengan akar kata dan pola. Akar kata dan pola kan la-nya kan panjang nih. Ya. Pakai bukan la biasa kan, pakai garis tambahan apa namanya nih? Garis miring ini yang la itu kan di alif tambahan Pak Adil. Alif pola. Alif tambahan. Alif pola. Nah, jadi itu beda tasin dengan gramatikal Pak Adil ya. Ya, mungkin secara tasin sama-sama makabini. Tapi dalam gramatikal a yang panjang adalah akar kata yang sukun ke a-nya, namun yang panjang adalah akar kata dan pola alif. Iya. Jadi ini fa latin gitu kan, bukan fa lati. Latin ya. Jadi aslinya fa latin, bukan fa lati ya. Jadi kalau begitu begini, kenapa kasroh tennya hilang, Bu Ani? Kasroh. Karena melebur kepada alif. Bukan, karena ber-KBM dengan al-fatih. Karena ber-KBM itu sudah diuraikan, Bu. Ya. Aslinya auyatin, auyati. Kenapa auyatin kena ber-KBM dengan ini ada KBM kan tandanya, Bu. Jadi hilang tadi karena ber-KBM kan? Ya. Jadi dengan ber-KBM dengan Allahi, maka hilang tanwinnya. Jadi tinggal kasroh saja, bukan kasroh tapi kasroh satu anu saja, yang gitu. Ayatimlah. Alhamdulillah. Kita terus wa akhazahu maka akhaza dengan pelaku huwa. Tahunya pelaku huwanya dari mana, Bu Ani? Dari patah di akhir. Patah di akhir ya. Kalau gitu coba ini rubah akhaza ini dari pelaku huwa sampai huna. Silakan, Bu. Huwa akhoda, huma akhoda, hum akhodu, hiya akhodat, huma akhodata, ya, huna akhodna. Ya, cukup. Dapat itu dan jadi hum sebagai kata ganti di sini. Kata ganti objek ya, bukan kata ganti subjek, kata ganti milik. Enggak. Ya, ini bukan kata-kata milik, jadi sebagai objek ya. Jadi Pak Ded, di belakang kata kerja itu umumnya kata ganti objek. Di belakang kata kerja nanti kata ganti milik. Iya. Kalau dia kata ganti milik pasti kata benda di depannya, Pak. Iya. Ya, untuk sesudah kata kerja itu otomatis itu kata ganti objek ya.
Kalau Nah, di kalau belakang kata kata benda, baru dia kata benda itu kebanyakan umumnya adalah pemilik. ya kulu burung Oke. contohnya kan. Iya. Iya. Lanjut. Nah, terus lanjut. Bidunubihim. Ini kenapa kok dunubi, Bu Ani? Karena ber-KBM. Karena BKBM. Ya dulu, kasrahnya karena B, ada ada B, ya. jar. Huruf jar. Karena ada pengganti. Ya, huruf jar. Jadi muncul lagi pertanyaan saya seperti tadi. Apa ciri khas untuk kata benda ini? Yang pertama adalah Huruf jar. Diawali dengan huruf jar. diawali huruf jar. Adanya kata benda diawali huruf jar. Ya. Nah, kemudian apalagi tanda kata bendanya? Nah, baru nanti tanwin kita aslikan dulu. Kembalikan ke aslinya tadi apa? Junubihim. Zunuban tadi kan? Junuban. Iya, junuban. Berarti tanwin. Tanwin ya. Tanwin. Kemudian ini ada ini kata ganti menempel. Him ini kan kalau saya menganggap ini sesuai dengan saya, ini dianggap ini kata ganti menempel, kata ganti milik. Ini kata ganti milik ini bisa nggak sebagai tanda atau ciri khas untuk kata benda? Nggak bisa, tadi Ya. kan ada juga kata ganti depannya Pak Adil. Akhazahum, itu kan dia kata ganti itu tidak bisa menjadikan ciri dia kata benda. Karena kata ganti itu bisa nempel di kata kerja dan bisa menempel di kata benda. Jadi nggak bisa gitu. Saya berpikir Bisa. begini, karena dalam diskusi tadi bahwa kebanyakan di belakang kata benda itu adalah milik, kata ganti milik. Jadi karena kata ganti milik ini memberikan ciri khas juga untuk kalau dia him mungkin Pak Dev. Zunubihim, jadi him. Tapi kalau hum belum tentu. Nah, ini bisa, dia terpengaruh bi. Tapi kalau di belakang kata kerja dia tidak pernah jadi him, dia tetap hum. Iya. Hum misalnya kan. Hum. Iya. Tapi kalau kita lebih spesifikkan, kalau ada him di depannya itu cenderung kata benda, kena him ya. Tapi kalau hum bisa dua kemungkinan. Iya. Ini ada lagi nih yang nih. Kalau pertanyaan saya begini, mungkinkah zunubi ini kata kerja? Mungkin Mbak Ani, jawabnya Mbak Ani, enggak Ya, nggak mungkin. Tidak mungkin. Kenapa tidak mungkin? Mungkin jawabannya sederhana aja. Kenapa tidak mungkin? Arkadnya itu Mbak Ani, arkad dan ada waw sukun. Tidak ada kata kerja yang domah pertamanya, kasrah kedua, ketiga ada. Jadi gampangnya ini domah biasanya kalau kata kerja itu mempunyai KKL kan patah depan, patah belakang, tengahnya boleh domah, boleh patah. Patah belakang. Dan tidak boleh ada waw Pak. Tidak boleh waw. Ya. Kalau begitu gini, pola kata bendanya sudah Ibu bikin kan? Ya. Fu'ulun. Ya, kalau fu'ulun ini, fu'ulan. Kalau fu'ulan ini berpikirnya jamak atau tunggal? Jamak. Jamak. Tapi tetap dibuka kamus ya. Tetap buka kamus, belum tentu. Tapi kan rasulun udah ada contoh pada rasulun, ada waw malah nggak jamak, tunggal kan. Tapi begini Pak Ustadz, sering kata-kata fu'ulun itu atau fu'ulun itu sering jamak saya lihat. Iya, tetap ya kita hargai. Waw itu bagian dari tanda jamak. Tapi untuk memastikan tidak semua. Untuk memastikan. Tetap buka kamus ya. Iya. Dan ini banyak seperti kulubihim, banyak kata-kata yang Ya, kulubihim. Tapi rasulun enggak dia.
Rasulun enggak, Rusulun. Ini ini ya berdasarkan apa namanya jam terbang juga nih. Ya, tapi Oke, feeling lanjut. awal boleh Pak. Iya, itu Feeling boleh. awal boleh ya. Tapi tetap pas. nggak kamus ya. Ya, tetap nggak kamus ya. Terus lanjut. Terus, Terakhir. Innallaha qawiyyun syadidul iqab ya. Pertanyaan saya begini. Innallaha ini kan fathah, Bu. Enggak sebagai objek dari posisinya enggak sebagai objek. Silakan Bu Ani, pengaruh innanya Bu Ani. Pengaruh inna kepada Allah. Aslinya Allahu. Ya Allahu subjek. Tapi karena ada inna sebelumnya menjadi Allah. Iya. Jadi walaupun Allah, tapi dia tetap sebagai subjek karena dirubah oleh inna. Ini pemahaman ini penting sekali. Nampak dikatakan itu oleh qawiyyun syadidun. Itu sifat dari Allah. Kalau dia asli patah, jadi innallaha, kalau misalnya asli patah, qawiyan jadinya syadidan. Jadi dikunci oleh qawiyyun dan syadidun itu Pak. Iya. Memperkuat Allahu ya. Iya. Sadidul. Sadidun. Keras. Jadi polanya fa'ilun gitu kan? Ya, BSL. Jadi KBSL. Ini al-iqab ini sering kita diskusikan juga nih. Kenapa di sini kok ada pola fa'ala? Kan bisa pola fa'ala. Fa'ala tunggal, fa'ala jamak. Ya, kalau pola fa'ala artinya apa, Bu? Bukan kamus saja, Bu. Ya, di kamusnya halaman. Kalau pola fa'ala artinya lain. Halaman itu 274. Ya. 274 untuk kata yang dicari ikoba itu pola kata bendanya fi'alun. Ya, untuk kata siksa. Ya, yang artinya siksa itu pola kata bendanya fi'alun. Ya. Sesuai dengan buku materi halaman 21 untuk pola kata kerja fi'alun, pola kata kerjanya fa'ala. Ya. Jadi ada 3 kemungkinan nanti. Ya. Di dalam kamus ada 3 kemungkinan. Di pola fa'ala, pola fa'ala tunggal, pola fa'ala jamak, dan pola fa'ala. Nah, di sini kalau kita buat kamus kan kaba menyiksa. Tentu KBKK-nya siksaan ya. Di polanya fa'al. Kita ambil yang karena 3 kemungkinan tadi Bu Ani ya. Nah, kaba artinya menyiksa, maka kata bendanya siksaan itu adalah iqab. Jadi pola kata kerjanya adalah fa'al. Kalau pola kata kerjanya kita ambil fa'ala, artinya iring-iringan jadinya. Nggak punya siksaan jadinya. Ya, itu alasannya Bu ya. Iya. Ya, ada di dalam kamus di atasnya itu kan siksa kan 274 kan yang sebelah kiri atas. Iya. Memang ditulis saja iqabun. Kenapa polanya menjadi fa'ala? Karena yang arti fa'ala apa Bu? Kaba artinya menyiksa. Nah, itu kita dasarkan karena polanya fa'al. Maka kita perlu tahu kata kerja ini polanya apa ini. Kaba polanya apa itu Bu Ani? Akoba. Kaba. Fa'ala. Makanya itu rasanya sini kan kaba artinya apa? Siksa. Kaba artinya menyiksa. Bendanya apa? KBKK-nya. Siksa itu dia. Makanya kita ambil pola fa'al ya. Itu Pak Dir. Iya itu jawabannya. Jadi kita merujuk ke pola kata kerja yang ada sebelah kanannya kan pada kamus yang sebelah kanan, yang di tengah-tengah itu kan. Yang menyiksa aqaba, pola fa'ala. Jadi apa namanya?
kata bendanya iqaban. Nah, iqabun. Tentu kait pola kata kerjanya adalah fa'ala. Ya. Ini kalau nggak nyelimet gini, ini memang kita nggak tahu. Kita anggap anu aja nih. Ya. Karena kita berhadapan dengan pola fi'alun itu tiga pilihan. Tunggal pola fa'ala atau jamak pola fa'ala atau tunggal untuk pola fa'ala. Nah, ilmu ini saja dapat, alhamdulillah kita syukuri. Mudah-mudahan bertambah juga ilmu kita Bu Ani. Ya, selamat Bu Ani. Pak Ustadz. Pak Ustadz. Ya. Dengan ini telah yang bagus sekali. Sekarang buat saya ada tambahan julukan metode ini. Pertama, metodenya paling ilmiah, yang kedua paling mudah. Amin. Alhamdulillah. Paling mudah dan paling ilmiah. Makasih Pak, julukannya yang baru ya, Pak Indro ya. Oke, jadi Pak Indro juga kemarin dapat biasa itu. Oh, ada hiya, ada anta ya, katanya sama iya. Baru nyadar sebenarnya. Oke Pak Indro, makasih Pak Indro selalu punya perhatian terhadap diskusi ini. Jadi Pak Indro, halo Pak Indro. Jadi setelah dikaji-kaji, setelah kita mengikuti sekian lama, semakin enak kita membahas ayat. Ada keilmuan di sini yang luar biasa. Amin. Betul sekali. Bukan sekadar membaca saja, tapi ada keilmuan, nilai-nilai ilmu yang luar biasa, nilai-nilai seni yang luar biasa, dan nilai sejarah dengan banyak hal-hal lain yang terungkap. Nah, makanya alhamdulillah. Kita. Ini Pak Dil lama-lama baca Quran sama lancarnya dengan baca teks Indonesia ya. Innallaha, Pak Dil udah tahu aja. Ini sesungguhnya Allah kawin, maha kuat, sadidul iqab, keras siksanya. Udah kayak baca bahasa Indonesia aja ya. Makasih Pak Dil. Iya, insyaallah. Iya, alhamdulillah. Baik, Bapak Ibu. Selamat Bu Ani, semangat. Terima kasih Pak Dil. Insyaallah. Baik, Bapak Ibu semuanya, ya tanpa terasa Pak Dil 7.24 ya, kita masih ada beberapa acara lagi. Jadi mungkin kita cukupkan acara sampai sini, dan kita mohon maaf kepada teman-teman yang tidak tersapa ya. Lagi bukan karena apa, tapi karena terbatasnya waktu ya. Lagi Bapak Ibu mohon maaf, dan saya kembalikan kepada Bu Rosalina sebagai moderator untuk melanjutkan acara kita. Silakan Bu Rosalina. Iya, terima kasih Bu ya. Baiklah, tidak terasa ya Bapak Ibu sekalian, untuk sesi diskusi dan tanya jawab sudah selesai. Mudah-mudahan apa yang disampaikan oleh Ibu Ani dan apa yang didiskusikan dengan Pak Adil akan menambah pemahaman kita tentang Al-Quran. Baiklah, kita lanjutkan acara kita yang berikutnya, yaitu acara Tadabbur Al-Quran yang akan disampaikan oleh Bapak Haji Sa'ad Muti, Quran Surat Al-Anfal ayat 52. Pada Pak Sa'ad Muti, disilakan. Terima kasih Bu Rosa. Iya Pak. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Salam warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah.